Halo guys, selamat datang lagi di channel saya Bro Crypto. Kali ini kita akan membahas XRP yang sedang berada pada harga 11.500. Yang jadi pertanyaannya, apakah XRP akan terus terjun ke bawah atau dia akan segera up? Tetapi sebelum itu, perlu diingat bahwa semua konten yang saya buat ini adalah pendapat pribadi dan tidak ada ajakan untuk kalian membeli. Bila kalian ingin membeli, diharapkan kalian menganalisa lagi sendiri lebih dalam. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai. Seperti yang kita tahu, banyak banget tanda-tanda kemenangan dari XRP. Banyak banget good news yang mengatakan XRP akan segera naik, sentimen-sentimen bagus terus berdatangan untuk XRP, tanda-tanda kemenangan dari XRP melawan SEC juga akan segera menang. Tetapi apakah kita bisa percaya semerta itu? Sebelum itu, saya sendiri juga holdernya XRP. Mari kita lihat beberapa sentimen yang terjadi pada XRP ini. News pertama itu, di sini dikatakan Amazon dapat pasti menggunakan sidechain-nya XRP menurut Ripple CTO. Ini adalah CTO-nya XRP. Dia di sini mengatakan Amazon berpotensi menggunakan sidechain Federasi XRP untuk layanan blockchain-nya, menurut Chief Technology Official Ripple David Schwartz. Maaf ya, saya nggak terlalu bisa ngomong namanya, tapi seperti itulah. Dia mengatakan Amazon pasti bisa. Anda tahu, mereka memiliki infrastruktur untuk mewujudkannya. Yang perlu kita lakukan adalah membuat perangkat lunak yang cukup bersih dan terorganisir. Kemudian, saya pikir itu pasti bisa sangat kompetitif. Ini adalah sentimen pertama, tapi ini masih dalam tahap perencanaan. Perlu kalian ingat, sentimen-sentimen seperti inilah yang akan mendorong orang-orang untuk terus membeli XRP di harga diskonnya 11.500. Kita masuk ke sentimen kedua. Oh ya, sebenarnya banyak banget sentimen-sentimen positif datang dari XRP. Saya hanya memilah dari yang benar-benar akan direspon orang lain, walaupun masih banyak berita-berita tentang XRP yang kemungkinan lebih bagus dari apa yang saya pilih. Untuk berita kedua, di sini dikatakan koridor ODL berbasis RippleNet baru dibentuk antara Australia dan Vietnam. Judul berita di atas itu maksudnya adalah perusahaan dari Lynx Global telah meluncurkan koridor pengiriman uang antara Australia dan Vietnam berdasarkan RippleNet. Ini yang diupload dari U2Day. Lalu kita ke bawah, di sini dikatakan perusahaan Public Link Global Digital Finance Corporation telah mengumumkan bahwa anak perusahaannya Direct Agent 5 atau DA5 telah memulai koridor pengiriman uang langsung ke Vietnam setelah integrasi dengan penyedia pembayaran lokal FinFET. Tentu ini adalah news yang sangat bagus untuk XRP karena ini sudah dipakai. Sedangkan yang Amazon ini masih tahap rumor. Jika kita mengingat teori yang mengatakan membeli saat rumor dan menjual saat news, artinya rumor jika mengatakan XRP akan bekerja sama dengan Amazon, itu pasti kemungkinan akan membuat harga naik karena orang-orang tidak ingin ketinggalan harga XRP sekarang. Apalagi XRP itu adalah proyek yang sangat bagus. Kedua, kenapa menjual di news? Karena ketika news sudah muncul, kemungkinan orang-orang akan melakukan taking profit dulu, baru melakukan pembelian lagi. Itulah kenapa biasanya terjadi koreksi dahulu. Jika untuk kita yang para hoarder ya, kita hold aja jika XRP itu bagus. Tetapi perlu diingat, kita belum tahu hasil sidang SEC dengan XRP. Sebelum kita membahas tentang sidang SEC dan XRP, kita masuk ke sentimen ketiga. Ini adalah sentimen yang baru-baru ini. Katanya platform perdagangan kripto Swissborg menambahkan dukungan untuk XRP, aset digital paling scalable. Swissborg ini semacam exchange. Kita bisa lihat ke bawahnya, ini dia mengatakan mereka sangat senang menambahkan XRP sebagai likuiditas mereka. Likuiditas itu maksudnya adalah seberapa cepat aset itu bisa dicairkan. Jadi kayak ketika kita membeli suatu koin XRP nih, pas kita membeli di harga 12.000, kita langsung dapat harga 12.000-nya. Jadi antrinya itu nggak lama. Seperti itu contoh sederhananya. Ini adalah platform dari Swissborg-nya ini sendiri. Nah, yang jadi pembahasan utamanya, apakah XRP bulan ini mampu naik segera mungkin? Mari kita lihat dari analisa teknikalnya. Untuk analisa teknikalnya sendiri, XRP sebenarnya sudah berada pada zona demand yang sangat kuat. Pertama, dia berada pada zona yang
support yang sangat kuat. Lalu dia juga sudah berada pada zona demand yang sangat kuat. Ini adalah zona demand-nya. Nah, kemungkinan XRP itu masih akan di bawah sideways berkepanjangan. Kenapa? Karena dia saat ini membentuk compression di mana keraguan pasar itu terjadi. Takutnya, seperti yang sudah pernah saya bilang di XRP, di video sebelum-sebelumnya, XRP kemungkinan akan membentuk double bottom. Dia akan turun dari sini dulu, lalu bermain-main di harga zona demand-nya seperti ini, double bottom, lalu baru membentuk skenario up seperti ini. Ini yang kita harapkan. Kenapa saya bisa berspekulan seperti ini? Karena kita tahu dari zona-zona compression yang sideways ini banyak banget sentimen-sentimen bagus dan bisa dikatakan sentimen yang buruk tapi kecil yang berdampak pada XRP. Inilah kenapa terjadi keraguan pasar yang dimana orang-orang melakukan taking profit, membeli lagi, menjual lagi seperti itu. Lalu untuk kenaikan harga XRP ini kemungkinan ya, kan sidang XRP dan SEC itu katanya Agustus, tapi kita belum tahu pasti jadwal benarnya itu yang mana. Tapi bila kalian emang sudah mendapatkan jadwalnya sidang SEC dan XRP itu kapan, tolong komen di bawah ya, biar kita sama-sama tahu. Nah, kemungkinan XRP akan terjun lagi, tapi nggak akan menembus zona demand-nya. Lalu, dia kemungkinan akan naik sampai sidang final dia dengan SEC. Karena orang-orang tidak ingin ketinggalan harga diskon yang sekarang, di mana harga XRP itu 11.000. Jika dia makin bawah, orang-orang juga pasti akan terus membeli XRP. Karena XRP juga bukan proyek abal-abal, melainkan proyek yang sangat bagus. Apalagi jika XRP menang melawan SEC, maka harganya akan melambung sangat tinggi dan para holder akan mengholdnya sampai cuan maksimum. Tapi berkebalikan jika XRP itu kalah melawan SEC, kita juga nggak tahu pasti kan, apakah SEC menyimpan kartu as terakhirnya untuk menjatuhkan XRP. Bisa saja nasib XRP ini seperti Bitcoin, ketika good news bermunculan, tiba-tiba hanya karena beberapa berita-berita FUD seperti dari Papa Doge, China, Turki kan, tiba-tiba menjatuhkan Bitcoin sekencang itu. Takutnya XRP juga bernasib sama dengan Bitcoin. Ya seperti itu sih guys, kemungkinan sih XRP masih akan sideways di zona demand-nya baru up. Up-nya itu karena rumor nggak ingin ketinggalan hasil sidang dari SEC melawan XRP. Begitu guys pendapat saya. Bila kalian ada pendapat yang lain, tolong komen di bawah biar kita sama-sama bisa belajar dan memperbaiki diri kita masing-masing. Sekian dan terima kasih guys. Terima kasih.